Oke, kita akan berdoa. Pak HW ada di sini. Oh, Pak HW, ready nggak nih Pak HW nih? Ready. Berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak HW. Iya, sudah saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami boleh belajar firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, dan juga kami semua, agar kami boleh menyimak firman-Mu dengan sungguh, dan menjalankannya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, ini Pak Pak Yuda, ready nggak Pak Yuda ada di sini Pak Yuda? Ready. Bisa tolong tampilkan Yohanes 24. Ya, yang perempuan Samaria, Yesus dan perempuan Samaria itu ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ardo ada di sini, Ardo. Kalau ada tolong resen supaya saya nggak perlu nyari-nyari. Ardo, nggak ada ya? Ardo Purba, silakan tolong bacakan Ardo Purba. Perempuan Samaria, percakapan perempuan Samaria, bagian itu saja ya. Yang satu perikop itu. Lalu yang kedua, ya itu dulu aja Bang Ardo, silakan. Kalau Matius 20 ya. Yohanes 24 dong, perempuan Samaria itu kan. Yohanes 24, percakapan dengan perempuan Samaria itu. Ayat 1 sampai berapa itu? Yohanes 24. Yohanes 24 ayat berapa itu? Percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 20. Paling terakhir 21. Yohanes 24. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 24. Gak bisa kalau yang dipanggil. Ya, Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 24 itu kan yang percakapan Samaria aja ya. Ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Panjang ya? Wah, panjang nih kayaknya yang ini Pak Paul. Tarik nafas pelan-pelan ya. Oke. Ya, silakan. Oke. Tuh, kayak naikkan kamera dulu ya. Oh, udah. Oke. Oke. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudas dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, ke tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Mahakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah mengunging, dan sudah mengunging dan makan untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Hingga pengabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang mengabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu akan memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi kami bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Ya. Ya, Tuhan. oke, kita buka 1 Raja-Raja. Tadi mana? Bukan. 1 Raja-Raja ayat pasal ke-12. Pasal ke-11. Oh sorry, 12 ya benar ya. 12 ayat 25 sampai 33. Pak Mulia ada ready Pak Mulia? Mana nih Pak Mulia nih? Ya, Pastor. Boleh baca 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Satu Raja-Raja, sorry. Satu Raja-Raja ayat 11 ya. Pasal 12 Pasal 12. ayat 25 sampai 33. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Dia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan itu kembali pada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda." Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan dia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah, sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Demikian. Ya, luar biasa ya, saudara. Terima kasih Pak Yuda. Saudara, hari ini kita cerita bagaimana, saudara ya, menyikapi. Saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 20 tadi, ya, saya share screen ya, yang punya saya, Yohanes 4 ayat 20. Nanti kita ke ulangan 27 ayat 4 ya saudara ya. Tapi kita buka Yohanes 4 tadi. Ya, our father worship on this mountain. And you people say that the place where people must worship is in Jerusalem. Ya, ini menarik sekali saudara. Yesus ketemu sama orang perempuan Samaria. Apakah perempuan Samaria ini adalah keturunan dari Israel? Bukan, mix, sudah tidak jelas ya. Makanya orang sama itu dianggap, kamu ini sudah tidak jelas.
Karena udah mix campur-campur nggak karu-karuan, saudara. Jadi pakai asli ya bisa saja, bisa iya, bisa enggak, udah nggak jelas pokoknya ya. Tetapi mereka punya suatu tradisi ya bahwa mereka orang-orang Samaria ini ya menyembah di Gunung Gerizim atau Gunung Yakub ya, Gunung Yakub atau Gunung Yusuf atau yaitu daerahnya orang-orang sekarang ini dikuasai oleh Palestina ya, saudara ya. Ya sekarang ini kuasa Palestina. Itu adalah Gunung Yakub. Nah, orang-orang Samaria ini ya berkata yang masih dengan tradisi ini ya, dengan tradisi Torah ya di dalam mereka berkata bahwa menyembah Yehova itu di Gunung Gerizim. Karena ada tertulis di dalam Torah Samaria, Torah Samaria, kan ada Torah di Yerusalem, ada Torah Samaria, ada Pentateuch Yerusalem, Pentateuch Samaria. Oh, kan sudah dipalsukan. Orang Yahudi tahu, saudara, dari awal sudah tahu, karena tadi ditulis dalam 1 Raja-Raja 12, ayat 25-33, waktu kerajaan itu pecah, maka Yerobeam bikin penyembahan sendiri supaya orang Israel jangan pergi ke Yerusalem. Ya, jangan pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Makanya dia tulis, diganti di dalam Ulangan 27 ayat 4. Ya, ini kita kasih terjemahan baru. Ya, Ulangan ya, Yohanes 4 ayat ini, Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya. Orang Samaria bilang menyembah Yehova ada di Gunung Yakub, di Gerizim. Ya. Tetapi Tuhan berkata, ya apa namanya, orang-orang Yahudi itu yang dari suku Yehuda. Oh, nyembah Tuhan itu ada di Yerusalem. Karena itu setiap Pentakosta, setiap Paskah, seluruh orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Waktu Yesus disalib itu seluruh orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, di Bait Suci di Yerusalem, ya yang dibangun oleh Salomo. Kemudian ada saat 3 hari raya, saat Paskah, saat Syavot, Pesah, Syavot, ya tanggal Syavot itu tanggal 7 bulan Sivan, saudara ya. Kemudian saat Sukot 15 Tisri, 3 hari raya besar ini, orang Yahudi dari seluruh dunia kumpul di Yerusalem. Ya, makanya ingat waktu Pentakosta itulah Syavot ya, turunnya hukum Torah. Mereka kumpul di Yerusalem, lalu mereka kumpul di Bait Suci, ya kan? Mereka kumpul di Bait Suci ini, catatan mana? Ya mereka kumpul di Bait Suci, saudara ya. Waktu Syavot, semua orang Yahudi dari seluruh dunia kumpul di Bait Suci, saudara. Nah, ini yang namanya loteng Yerusalem. Ya, loteng di Yerusalem. Petrus dengan 120 murid yang masih berkumpul saat itu, berkumpul di situ. Makanya ketika Syavot itu, ya hari raya Syavot, Pentakosta, sama ya, hari Syavot, Pentakosta. Maka ada ribuan orang-orang Yahudi di sini dan di sini, saudara. Ini adalah Serambi Salomo. Solomon Porch itu ya. Nah, di dalam ini mereka kumpul. Nah, ada 3.000 orang kumpul di situ. Waktu Petrus khotbah dia berdiri di sini, suaranya menggema, saudara. Lantang menggema, maka 3.000 orang di situ dia bisa mendengar, lalu dibaptis semua sama Petrus, saudara. Nah, itu orang-orang Yahudi semua. Makanya bisa kumpul di situ. Orang itu kan 50 hari setelah Paskah. Jadi orang sama, Yesus yang kamu salibkan itu, kata Petrus. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Ya, Yesus yang kamu salibkan itu. Lalu apa yang harus kami perbuat? Katanya orang Yahudi. Itu kan mereka yang teriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Jadi orang-orang ini bukan orang-orang yang dikasih makan 5.000 orang kasih makan itu, bukan. Ini adalah orang-orang dari segala bangsa. Ya, orang dari berbahasa Arab, berbahasa Finisia, berbahasa Yunani, berbahasa macam-macam, berbahasa Afrika, ya, Ethiopia, dari semua. Kumpul semua di situ dari seluruh dunia, diaspora kumpul di Yerusalem. Ya, nah mulai dari Paskah karena kan jaraknya cuma 50 hari. Ya. Nah, kemudian orang yang bilang salibkan dia kan. Nah, mereka terprovokasi ya, lalu mereka menyalibkan Yesus, lalu di saat Pentakosta mereka lagi kumpul di situ, Petrus khotbah. Lalu 3.000 orang ini bertobat.
Ya, saudara ya. Nah, kemudian inilah ya, makanya orang Yahudi kumpul di Yerusalem, seluruh dunia sampai dengan hari ini, ya, dari zaman Ezra Nehemia sampai dengan hari ini, ya. Lalu Yesus ketemu dengan satu kisah perempuan Samaria, perempuan dari Samaria, orang gak jelas. Ya. Lalu si perempuan Samaria ini bilang, kamu orang Yahudi bilangnya menyembah Yehova itu ada di Yerusalem. Nenek moyang kami bilang di Gerisim, di Sumur Yakub itu ya, di Gerisim. Nah, ini kan ambilnya dari Ulangan 27 ayat 4 tadi, saudara ya. Ulangan 27 ya. Dan sesudah kamu menyeberang sungai Yordan, maka haruslah batu-batu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari kamu tegakkan di gunung Ebal. Nah, Ebal ini ya berseberangan dengan Gerisim. Lalu di dalam Pentateuch Samaria, Ebal ini dihilangkan diganti Gerisim, saudara. Nah, itu perbedaannya ya. Tahu, orang Yahudi sudah tahu dari zaman Yesus tadi ya. Orang Yahudi sudah tahu dari zaman Yesus, bahkan dari zaman Ezra Nehemia mereka sudah tahu ada 2 Torah yang dibuat sama si Yerobeam yang Anda baca dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Mengapa dibuat Torah Samaria? Supaya orang dari Samaria jangan pindah ke Yerusalem. Dibikin Torah palsu itu tadi, ya. Sudah tahu, saudara. Nah, tetapi yang mau saya garis bawahi adalah solusinya Yesus kepada orang Samaria ini, saudara. Mengapa Yesus tidak debat? Oh salah, Torah kamu salah, begini, debat. Kenapa Yesus nggak malah, oh salah kamu, nah begini, enggak. Yesus jawabnya, wah, nyeleneh banget, saudara ya. Yohanes 4 tadi ya. Ayat 20 ya. Nenek moyang kamu menyembah di gunung ini, tapi kamu katakan Yerusalem tempat menyembah, karena tiap itu kan Yerusalem. Setelah Yerusalem dibangun oleh Salomo, maka seluruh dunia ya di dalam 1 Tawarik 4 ayat 1 Tawarik 2 Tawarik 7 ayat 14 ya. 2 Tawarik 7 ayat 14 katakan, dan umatku yang atasnya namanya disebut, bila datang di tempat ini berdoa, sujud dan berdoa, Tuhan akan menjawab di Yerusalem, di bait suci itu ya. 2 Tawarik 7 kita baca saja deh. Supaya ini yang baru-baru bisa ini ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa mencari wajahku berbalik dari jalan-jalan jahat, ya, maka aku akan mendengarkan dari surga, ya. Lalu 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian pada doa dari tempat ini. Sekarang kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ selama-lamanya. Ya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, itulah tradisi mereka mulai menyembah di Yerusalem, di bait suci di Yerusalem. Ya. Lalu si perempuan itu balik lagi tadi. Oh, kita nggak mau ke Yerusalem. Ya. Karena memang terjadi orang Yahudi itu tidak bercakap-cakap dengan orang Samaria. Ya, ngomong aja enggak. Ya, ngomong aja enggak, memberi salam enggak, ngomong aja enggak, saudara. Menegur aja enggak. Apalagi bercakap-cakap, ya tadi ya. Maka perempuan Samaria itu berkatanya, masa kamu orang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Nah, lalu keterangannya tadi ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Lalu saudara, Yesus berkata, menjawab ya, ayat 21. Percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, mereka juga nggak jelas dari mana, saudara. Karena Torahnya mereka sudah dipalsukan, tetapi Yesus nggak mau pusing. Kamu menyembah yang kamu tidak kenal, kami menyembah yang kami kenal. Karena tradisi monolatri, bukan monoteisme ya, monolatri dari Yudaisme itu, saudara.
Yesus itu mengikuti tradisi Yudaisme karena dia seorang Yahudi dengan sendirinya. Saya seorang Konghucu dengan sendirinya karena saya mengikuti tradisi orang-orang Konghucu yang sudah ribuan tahun. Ya. Kami menyembah yang kami kenal. Ya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, nubuatannya baik Torah Samaria maupun Torah ini keselamatan mesianik itu ya dari keturunan Yehuda, saudara. Janji mesianik itu dari keturunan Yehuda. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi saudara, ketika Yesus diperhadapkan tadi ya dengan polemik tadi dua Torah Samaria dan Torah Yerusalem, Yesus tidak memperdebatkan. Karena era Torah itu sudah selesai. Ya. Lalu dia berkata, ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kemudian kita ingat pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 22, saudara. Seorang ahli Taurat, seorang rabai bertanya pada rabai yang sama, Rabai Yehosua, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi, ini adalah sebuah Shema, ya. Nah, ini kita buka Markus 12, saudara ya. Ayat 32. Hukum manakah? Ya, orang Saduki ya, ahli Taurat. Ya, lalu seorang ahli Taurat tadi ya, seorang rabi mendengar Yesus dan orang Saduki jawab, ya, lalu datang si orang ini. Hukum manakah yang paling utama? Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, disambung saudara. Ya. Ahavka Adonai Eloheinu Bekol Levevka Ubekol Nefseka Ubekol Meodeka. Tiap malam, dulu sudah pernah kita ngomong ya, yang nanti ikutin lagi, Yesus ya mengajarkan kepada kita, ya, sama seperti yang diajarkan oleh Syamai. Syamai itu seorang rabi di zamannya Yesus, saudara ya. Seorang rabai di zamannya Yesus. Setelah di atasnya Syamai ada Hillel. Ya, Hillel dan Syamai ini bertolak belakang, sedikit bertolak belakang, tetapi tidak berkelahi, tidak bunuh-bunuhan. Ya. Nah, si Syamai berkata, kamu tiap malam harus bilang ini. Tiap malam mau tidur, kamu kudu Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya. Lalu berkata, Ahavka Eloheinu Bekol Levevka Ubekol Nefseka Ubekol Meodeka. Itu harus diomongkan, katanya si Syamai. Jadi inilah makna rohani menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Karena ya ayat 31 dulu kita lompat ya. Sebentar. Balik lagi Matius tadi ya. Matius 22 tadi ya. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Ya, ini penting, saudara. Maka kita akan membuka di dalam Talmud Sabat. Ya, ini pengajaran pengulangan Talmud Sabat. Di dalam Talmud, Sabat, ayat 31 ya. Talmud. Aduh. Loh, kok kelewat ya? Talmud Babilonian, udah bener. Wah, kelewat. Talmud Sabat 31a ya. Lihat saudara ya. Ini saudara ya. Ada orang non-Yahudi datang sama Syamai. Ya. Ada orang non-Yahudi datang sama Syamai. Ayo, aku pengen jadi orang Yahudi belajar Torah. Lalu sama Syamai didorong. Gak usah. Lalu orang non-Yahudi ini datang sama Hillel. Ya, itu kan mereka zamannya kan beririsan. Ya, zamannya beririsan. Datang sama Hillel. Ya, Hillel ini lebih tua ya dari Syamai. Ya, lalu sama Hillel, oke, kamu tak proselit. Jadi sunat segala macam. Terus diajarin saudara ya. Kamu tahu nggak inti dari Torah? Nah, lihat ini ya saudara ya. Inti dari Torah. Apa yang kamu tidak suka, kamu lakukan pada orang lain, ya, jangan lakukan kepada orang lain. That is the entire of Torah. Ya, itulah seluruh hukum Torah. Jadi Hillel itu, ya, gurunya kakeknya Gamaliel, gurunya Paulus. Sudah ngasih tahu saudara bahwa seluruh hukum Torah itu intinya adalah mengasihi sesama. Ini kan kita sama ada di dalam Matius juga, dan Matius 22 ayat 32 dan juga ada di dalam Matius 7 ayat 12. Juga kalau kita tahu ini sama dengan Roma 13 ayat 9. Dulu kita udah belajar ya. Ya, saudara ya, dulu kita sudah belajar ini ya. Apa yang kamu disukai orang lain kepadamu, ya kamu jangan lakukan pada yang lain. Lalu Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu ingin orang lain berbuat padamu, perbuatlah yang sama. Itu dengan bahasa yang lain, maknanya sama, saudara ya, maknanya sama. Nah, lalu di dalam Yohanes 4, ya, dalam ayat 24, dikatakan menyembah di dalam roh. Jadi adalah maksudnya makna rohani tadi kan, yang rohaninya kita sudah mengerti kan, bahwa ternyata ketika orang belajar Torah, intinya itu tentang cinta kasih. Ya kan? Tentang ahava. Ya kan? Tentang ahava atau agape. Ya, tentang agape atau ahava. Ya kan? Ternyata tentang itu, ahava atau ahava itu tadi ya. Wah, ini dia nih. Wah, istimewa nih. Ya, istimewa sekali saudara ya. Ya. Nah, ini menjadi sudah diajarkan, tetapi kenapa nggak dipedulikan ya sama orang-orang ini? Lalu si Rabai ini kan datang sama Yesus, ya kan? Dikasih tahu ini loh, kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Itu semua adalah inti dari hukum Torah, dan itu pun sudah diajarkan baik oleh Syamai
baik oleh Hillel, oleh rabai-rabai kita, oleh guru-guru kita kan. Nah, itu sudah diajarkan. Jadi makna rohani dari seluruh Torah, ya, mau kamu cerita Torah Samaritan pun, ya, bahwa adalah mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Itu adalah inti dari makna dari shot yang harusnya kamu peroleh. Harusnya rema yang kamu peroleh dari semua pembacaan kitab sucimu, shotnya kan tadi Peshat, Remes, Daras, shot. Maka seluruh rema yang kamu peroleh seharusnya adalah tentang kasih ini tadi, saudara. Ya kan? Kalau kamu tidak mendapat rema ini, waduh, sial kamu. Ya kan? Ya, nah, ini saya save dulu. Ya, ini Hillel, tadi yang Yudaisme tadi ya. Kalau tadi kita bilang, maka sini juga sama saudara ya, si siapa itu? Si Samai tadi ya. Si Samai tadi juga sama ya. Ya. Ya, Beit Shammai, Beit Hillel disebut the proper way to recite Shema. Tapi Beit Shammai say, one should recite Shema, yang dimana indicated the text Shema itself. Therefore, in the evening, every person must recline on his side and recite Shema. Setiap malam, when you lie down in the morning, you must stand. Jadi waktu malam sama waktu mau malam, mau istirahat sama waktu bangun tidur. Shema Israel, bahkan mau mati saudara ya. Mau mati, mereka tahu lagi mau mati ya. Mereka recite Shema saudara. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Lanjut ya. Avka Adonai Elohim Bekol Levevka Ubekol Nefseka Ubekol Meodeka. Itu penting sekali saudara. Nah ini kemudian yang baik Yudaisme baik Kristen sepakat. Paham ya? Sepakat saudara. Kasih hilah Tuhan. Ya. Dan kasihilah sesama. Itu adalah inti hukum Torah. Itulah dari hukum Torah itu tergantung ya, tergantung. Inti esensial. Nah, esensial katanya si Hillel ya. Itulah esensial. That's the entire of Torah. Katanya Hillel. Itulah semua Torah itu esensialnya. Itulah esensial dari Torah. Itulah kamu kalau mau belajar Torah, shotnya, ya, remanya, yang kamu dapatkan pemahamannya, kamu harus ini endingnya. Kalau endingnya enggak ini kamu salah, saudara. Jadi kalau kamu belajar Alkitab, mau Anda ngoceh ini, ngoceh itu, Trinitas Oneness Unitarian, Anda sehebat apapun, kamu muara hilir, hulu hilirnya harus tentang ini, saudara. Bagaimana kamu bisa lebih bisa memaksimalkan kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu, saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ketika kamu belajar Alkitab, lalu kamu tidak timbul cinta di situ, yang timbul adalah kebencian, kamu sedang salah arah, saudara. Ya, that's the entire of the Torah, katanya Hillel. Dan kamu harus recite itu malam mau tidur, pagi bangun tidur, kata Shammai. Ya, Rabai Yesua juga mengatakan hal yang sama, saudara. Kalau kamu belajar Torah, akhirnya kalau kamu belajar Alkitab, akhirnya kamu buat ngebukin orang, ya kan? Kayak Trinitas Oneness, kamu belajar Alkitab, lalu Anda buat menjarain orang, kayak orang Islam ini kan, belajar Alkitab, belajar Islam, jadi buat menjarain orang. Kalau Anda belajar kitab apapun, ya, kitab apapun, saudara, agama apapun, lalu akhirnya kamu cuma buat menutup gereja, lalu Anda cuma buat menghancurkan hidupnya orang lain, agama apapun, maka kamu sedang salah arah, saudara. Itu yang Tuhan Yesus maksud di dalam Yohanes 4 ayat 24, ayat 21 sampai ke 24.
Ya, karena pada akhirnya kamu belajar agama, akhirnya cuma buat bunuh-bunuhan, cuma buat saling mempersalahkan. Terus buat apa kamu belajar agama? Hari ini kamu yang lagi belajar teologi, kamu yang lagi ngaji di pesantren, kamu yang lagi belajar Buddha, Hindu, belajar agama-agama. Aduh, kamu tuh membaca banyak buku itu melelahkan badan. Ya, esensialnya sudah dikasih ini loh, makna dari Torah, roh, rema dari Torah, menyembah di dalam rema, di dalam roh dan kebenaran, ya. Di dalam rema, kan perkataanku, remaku adalah roh, ya, Yohanes 6 ayat 63, dan kebenaran, aletheia. Kamu harus punya rema dan aletheia. Kamu harus punya rema, remanya apa? Shotnya itu, harus tentang agape ini, ahava, katanya Hillel. Ya, katanya Syamai, katanya Yesua. Kalau kamu tidak rema ini, sial kamu. Apapun agamamu, apapun tradisimu, apapun etnikmu, apapun filosofimu, kamu belajar apapun, hulu hilirnya rema yang kamu dapatkan, pewahyuan, enlightenment yang kamu dapatkan, shot yang kamu dapatkan, rema yang kamu dapatkan, harus tentang cinta, saudara. Kalau kamu tidak cinta, kelar hidupmu, saudara. Kamu sedang salah arah agamamu. Kamu yang belajar agama Islam terus hobi nutupin gereja lain, ya gereja-gereja. Anda yang gereja terus hobi maki-maki gereja lain karena gerejanya beda sama gerejamu, Trinitas Yohanes, atau karena yang satunya nangis-nangis, satunya baca roh raba-raba, yang satu yang enggak. Tetapi akhirnya terus menimbulkan bukannya damai sejahtera, bukannya kasih, ya ada praktek kasih, ya. Nolong yang di penjara, ya, yang merawat yang di penjara, yang sakit kita rawat, yang kekurangan segala macam. Kalau kamu tidak ke sini, berarti kamu sedang salah arah, saudara. Selesai, udah kelar, udah nggak usah ngomong lagi. Agama apapun, saudara. Jadi, Buddha bagaimana mengajarkan kasih? Ya berarti benar dia. Selamat nggak? Itu nanti dulu. Kita cerita pokoknya ini benar dulu. Bagaimana supaya ini benar? Ajarkanlah cinta kasih. Tetapi kalau kamu punya agama Kristen, lalu kamu nutupin gereja yang tidak sama dengan kamu Islam, lalu kamu nutupin gereja, alasannya masalah hukum lah, tidak sesuai dengan ini, itu omong kosong, tai kucing semua, saudara. Bohong, kamu sedang ditipu. Ya, karena agama itu memang begitu, agama itu kayak orang jualan pasar. Tapi kalau cinta kasih, enggak, saudara. Kenapa sih kita nggak bisa hidup sama-sama? Cinta kasih itu mengajarkan gitu. Kalau homoseks, itu homoseks bukan cinta kasih. Homoseksual adalah nafsu, saudara. Anda harus bedain, ya. Homoseksualitas itu adalah nafsu, ya. Hati-hati, saudara. Anda harus bisa membedakannya. Nah, ini ada kolektornya Rosmawar, terima kasih dari Amerika. Tahu bedanya, saudara, ya. Jadi, ketika Yesus berkata, ketika terjadi perdebatan itu, sebentar. Debatnya nggak apa-apa, saudara. Kamu debat Islam, Kristen sama Kristen, Islam sama Islam. Nah, kalau Islam sama Islam, bunuh-bunuhan sampai hari ini, saudara. Debat agama, orang Islam sama Islam pasti berakhir dengan penjara atau bunuh-bunuhan. Siapapun debat sama orang Islam, ya, baik Islam sama Kristen, Islam sama Hindu, Islam sama Buddha, ya, berakhir dengan bunuh-bunuhan, minimum masuk penjara salah satu, saudara. Siapapun debat sama orang Islam, apakah itu cinta kasih? Bukan, ya. Siapapun, ya. Nah, orang Kristen sama orang Kristen, kalau kamu berdebat ada dengan mencaci maki, ya kamu pasti salah. Tadi kamu memperdebatkan hal yang ngawur, saudara. Ya, gitu, saudara, ya. Apalagi Islam sama Islam akhirnya berakhir dengan bunuh-bunuhan, bukan cuma salah satu masuk penjara, bunuh-bunuhan, kayak orang Ahmadiyah, kayak orang Syiah. Ya, pasti bunuh-bunuhan, kayak termasuk Abdallah sama Utsman tadi di awal dari saya cerita. Abdallah sama Utsman debat, saudara, di Madinah. Ya. Wah, langsung si Abdallah itu digebukin sama si Utsman. Kalah debat Utsmannya, saudara. Si Utsman ini kalah debat, lalu digebukin sampai tulang rusuknya remuk, katanya, saudara, ya. Sampai lumpuh, tulang rusuknya remuk. Terus diperlakukan tahanan kota, nggak boleh meninggalkan Madinah, karena nanti takutnya dia nyebarkan kemana-mana. Abdallah ini sahabat Nabi, saudara, ya, dan dibelain sama Aisyah. Ya, saudara, ya.
Kalau itu yang Anda mau, oh ya, yang penting masuk surga, Pak. Bunuh-bunuhan apa yang masuk surga, kayak goblok, saudara. Anda sedang ditipu, karena surga itu mulai dari sekarang. Makanya Tuhan Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu sekarang. Kalau kamu debat agama lalu tidak mendatangkan surga di situ, berarti ada yang salah. Kalau hidupmu baca Alkitab tiap hari, tetapi kamu tidak menghadirkan kerajaan Allah bagi sesamamu, berarti ada yang salah, saudara. Kamu tiap hari baca Alkitab, belajar agama lah apapun, tapi kamu tidak mendatangkan surga bagi sesamamu, berarti ada yang salah dengan hidupmu, saudara. Serius, saudara. Hati-hati, saudara. Ada yang salah dengan agamamu, agama apapun, termasuk Kristen. Jadi salah, kamu jadi Kristen yang salah, itulah Kristen yang salah. Ya, karena baik Yudaisme maupun Kristen, maupun Rabi Hillel Shammai maupun Rabi Yesua mengajarkan hal yang sama, saudara. Unik ya, unik sekali. Ya, unik sekali, saudara. Nah, Anda ada di pihak siapa sekarang? Anda mau di pihak orang-orang yang berdebat kusir agama tanpa buah? Anda mau belajar agama terus, ya, masturbasi dengan agamamu? Mungkin Anda tidak bunuh-bunuhan, mungkin Anda tidak bunuh-bunuhan, mungkin Anda tidak tidak saling mencaci maki. Tapi Anda nggak urusan dengan buahmu, saudara. Anda belajar agama ya cuma buat menikmati sendiri saja, cuma buat adem-adem. Supaya saya tenang, Pak. Apakah Anda belajar agama supaya tenang, saudara? Anda sedang sesat. Anda belajar agama supaya hidupmu penuh dengan cinta. Mungkin hatimu tidak tenang, ya karena mungkin kamu lagi ada masalah di rumah. Tetapi tetap lakukan cinta itu. Selalu outputnya adalah cinta kasih. Ya, mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan, itu kan saya mengasihi Tuhan, Pak. Belajar agama, Pak. Dengan tadi nutupin gereja, katanya orang-orang Islam ini kan. Saya nutupin gereja kan karena saya mengasihi Allah. Ya kan, cinta Rasul, cinta Allah. Lalu saya nutupin gereja. Nah, masalahnya mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, apakah betul itu? Nah, Tuhan Yesus berkata dengan jelas di dalam Matius ya 25 ya, mulai dari ayat yang ke-36 sampai 46. Ketika kamu memberikan kepada yang paling hina ini, ketika kamu mengasihi orang yang paling hina ini, kamu sedang mengasihi aku. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan Bapa yang tidak kelihatan, menyembah Bapa yang tidak kelihatan itu, dengan mencintai musuh-musuhmu, saudara. Ketika kamu mengasihi musuhmu, itulah kamu mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi sesama, seperti orang Samaria yang baik hati, mengasihi sesama itu gampang, saudara. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, tetangga kita itu gampang. Tapi mengasihi orang yang nggak baik sama kita, yang mengkhianati kita, orang-orang yang musuh kita dari belakang, mengasihi suamimu atau istrimu yang selingkuh, itu kamu sedang mengasihi Tuhan, saudara. Ya, itu diulang-ulang berkali-kali dengan segala macam cara Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita seperti itu. Dibolak-balik, set apa segala macam. The entire of the Torah, katanya si Hillel. Dengan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi musuh-musuhmu. Rabi Yesua menjelaskannya lagi dengan jelas. Ya. Baca aja ya. Matius 25 ya. Lihat saudara ya. Lihat ayat 40. Aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina. Siapa yang paling hina dalam hidupmu, saudara? Nah itu. Ya, siapa yang paling hina dalam hidupmu? Anda pikirkan baik-baik. Ya musuh-musuh kita, saudara. Ya apakah pengemis? Bukan. Siapa yang paling hina? Ya mungkin istrimu yang selingkuh, mungkin suamimu yang selingkuh itu orang paling hina dalam hidupmu. Mungkin selingkuhannya juga orang yang paling hina. Tapi kalau dia lapar, ya berilah makan bila seterumu haus. Berilah makan bila seterumu lapar. Kalau lagi makan jangan kasih minum. Ya berilah makan bila seterumu lapar. Ya itulah mengasihi Tuhan. Kamu telah melakukannya untuk aku, saudara. Ini luar biasa sekali. Inilah yang namanya menyembah di dalam roh dan dengan hati yang tulus, aletheia. Ya.
Saya tadi malam ada orang Yahudi konseling sama saya, orang Yahudi ini Tuhan supaya orang ini dibaptis, saudara ya. Wah, orang ini ya dia bilang, aduh terima kasih Paul, kamu berkat bagiku, a great blessing for us, dia bilang. Dia punya banyak sekali pertanyaan dan kita jawab, saudara. Wah, orang ini dicelikkan, saudara ya. Saya berdoa, saya bilang supaya orang ini mau dibaptis. Saya tidak akan mengkristenkan dia. Saya bilang, oh saya tidak pernah mengkristenkan orang. Yang Yahudi tetap Yahudi, Buddha tetap Buddha, Islam tetap Islam, saudara. Tetapi saya menaruh halakah. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Akulah halakah. Ya kan? Akulah jalan, akulah halakah, akulah sadek. Ya, akulah kebenaran. Ya, dan akulah kehidupan. Ya. Akulah hayah, ya. Akulah kehidupan. Akulah halakah. Ya, kita naruh halakahnya Yesus. Karena nggak ada para rasul, aku Kristen loh, nggak ada. Aku pengikut jalan, akulah pengikut halakah. Halakah, orang Yahudi halakah. Saya tanya sama orang Yahudi ini ya, halakah, kamu tahu halakah? Iya, the Torah is halakah. Nah, itulah. Akulah halakah, kata Yesus. Akulah jalan. Makanya nggak ada orang sebut Kristen, nggak ada orang ngaku-ngaku Kristen, para rasul itu. Selalu bilang, aku pengikut jalan halakah, akulah pengikut halakah, pengikut Torah. Yesus mengajarkan Torah itu, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Itulah yang Yesus ajarkan, itulah the entire of the Torah. Apapun, waktu dipalsukan, pemalsuan apapun tentang Torah tidak akan bisa menghindarkan Anda untuk mengasihi, karena tetap ada skemanya itu, walaupun di Torah Samaritan, tetap nggak bisa hilang. Itulah firman yang dijaga. Itulah Tuhan menjaga firman-Nya. Langit dan bumi lenyap, perkataanku tidak akan berlalu, saudara. Apa itu, saudara? The entire of the Torah. Ya, apakah the halakahnya itu? Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Jadi apapun agamamu, kamu mengarah kemana? Stop. Muara hulu hilirnya cinta atau bukan, saudara? Kalau hulu hilirnya bukan cinta, hati-hati kamu. Kamu lagi beragama dengan compong, saudara ya. Ya, saudara ya. Nah, jadi kesimpulannya, saudara ya. Anda ini sedang ada di dalam mana nih? Anda yang Kristen, Anda Islam, Buddha, Hindu yang ada di dalam YouTube yang lagi di live chat ini, ya. Apakah Anda punya cinta? Ya. Nah, pertanyaan itu. Ya, Anda orang-orang Islam ini ya. Apakah Anda sedang mengarah ke cinta atau Anda sedang mengarah kepada kebencian? Anda harus jujur sama dirimu sendiri ya. Karena ketika kamu punya cinta, Yohanes 3:16, supaya yang percaya kepada sang cinta tidak binasa, melainkan hidup kekal. Tapi orang yang menolak cinta, Yohanes 3:18, yang menolak, ya, maka dia sudah di bawah hukuman karena kamu tidak punya cinta. Kamu terhukum tiap hari penuh dengan kemarahan, kebencian, dendam. Tersiksa sekali hidupmu, saudara. Tersiksa dengan kebencian, kemarahan, dendam. Tentang ya rasanya benci banget kamu sama orang Kristen, ya kan? Banyak semua gereja ditutupin, benci banget ya. Kamu lihat ya, orang-orang yang nutupin gereja ini ya, hidupnya nggak bahagia, saudara. Ya, kamu lihat Habib Rizik itu apa hidupnya bahagia, saudara? Kamu dengan kemarahan, kebencian. Kamu lihat saya hidupnya bahagia, saudara, tambah ganteng, tambah subur, tambah makmur, saudara ya. Mau ada saweran, nggak ada saweran, ada kolektor, nggak ada kolektor, tetap bahagia. Tapi kalau Anda nggak nge-like, nggak subscribe YouTube saya, kelewatan, saudara. Satu-satunya yang bikin saya nggak bahagia adalah kalau Anda nggak subscribe, nggak viralkan YouTube saya nggak bahagia, saudara ya. Haleluya. Begitu, saudara ya. Itulah ya. Mau apapun sehingga Torah tidak bisa dipalsukan, sehingga firman Tuhan, ya, the entire of the Torah tidak bisa dipalsukan. Buahnya jelas. Apa yang bisa memalsukan cinta? Ya kan? Jelas, saudara. Buahnya homoseks adalah cinta yang palsu, tapi kan nggak bisa dipalsukan. Ya kan? Apakah homoseks sebuah cinta? Mereka berusaha memalsukan cinta itu dengan homoseksual, LGBT itu ya.
Mereka berusaha memalsukan cinta. Itu cinta yang palsu, saudara. Itulah halakah yang palsu, cinta yang palsu. Tapi kan kita tahu itu bukan cinta, itu nafsu. Poligami, apakah itu cinta, saudara? Muhammad itu ya, oh, itu cinta. Saya kalau melihat janda, saya cinta, kata Muhammad ya. Oh, ada janda di mana? Wah, itu cinta, itu sedekah itu. Nah, ya, ngawini janda, itu kita tahu itu bukan cinta, ya. Sebelum Muhammad mengumbar titiknya itu, saudara, Yakobus saudara Yesus, ya, Yakobus saudara Yesus ini sudah kasih tahu kita, saudara. Ya, sebelum Muhammad nipu Anda, Muhammad itu adalah salah satu penipu firman, saudara, ya, yang menipu, memalsukan firman, menghamili janda-janda ini, ya, menghamili janda-janda, mengawini janda-janda ini adalah amal, adalah sedekah, saudara. Ya kan? Kalau ditanya orang Islam, kenapa Muhammad hobi banget sama janda? Oh, itu lagi sedekah, Pak, melindungi para janda. Coba lihat, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Terus, yang terakhir, saudara, menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, apa itu tidak dicemarkan oleh dunia? Oh, Rasul Paulus juga sama, makanya dibenci banget sama orang Islam Paulus ini, saudara. Karena Rasul Paulus mengajarkan kekudusan, saudara. Ya, karena saudara demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kudus, hidup yang mempersembahkan sebagai persembahan hidup. Jangan kalau sudah mati baru disucikan mayatnya. Ya, masih hidup, kamu hidupnya kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah. Ibadah itu bukan jengking sambil teriak-teriak, Allah, bukan. Itu bukan ibadah, itu jengking, saudara. Ibadah itu menjaga hidupmu kudus, jangan poligami, jangan LGBT, jangan selingkuh, jangan free sex. Ibadah itu tadi mengunjungi para janda. Siapakah janda? Wah, makanya Paulus dibenci banget, saudara ya. Paulus itu dibenci banget sama orang Islam. Kenapa? Paulus membongkar sebelum Muhammad melakukannya, ya. Paulus sudah membongkar ini, saudara ya. Tipu muslihat janda-janda, mengawini janda-janda. Yang didaftarkan sebagai janda itu adalah yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Ya. Jadi harusnya kalau memang Muhammad itu mau bersedekah kepada janda-janda, harusnya kawinnya sama yang sudah 60 tahun ke atas. Janda-jandanya, saudara. Baru itu bersedekah. Serius, saudara. Nggak main-main. Yang namanya janda itu 60 tahun ke atas. Jadi kalau Muhammad gemar dengan koleksi janda, sebenarnya itu adalah cinta yang palsu. Jandanya usianya masih muda-muda. Yang namanya janda usia tidak kurang dari 60 tahun. Yang satu kali bersuami. Yakobus 1 ayat 27. Makanya Paulus dibenci banget sama orang Islam, saudara. Nggak heran. Bayangin coba kelakuan Nabi dibongkar sama Paulus. Belum lagi berbuat udah dibongkar sama Paulus. Kan gila, saudara, nih Paulus ini kan. Iya, Tiana Ong, terima kasih kolektornya. God bless you semuanya. Ya, amin. Wah, keker, kejang-kejang semua ada.